Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe di channel Forgotten Kid. Dan karena gue dapet tantangan buat bawain alur cerita Renegade Immortal, makanya gue bawain alur cerita ini di channel ini. Dan semoga bisa menghibur kalian dan mengobati rasa penasaran kalian. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pria parubaya itu mencoba untuk menatap masa depan Wang Lim atau meramalnya. Namun tiba-tiba pria parubaya itu pun terkaget dan tersentak. Dia tidak hanya takut atas melihat masa depannya Wang Lim, namun dia juga sampai memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar merasa panik kali ini. Sementara itu, Liu Shan dan semua orang yang melihat perilaku dari pria parubaya ini merasa aneh. Semua orang pun tertegun. Mereka sebenarnya belum pernah melihat pria parubaya ini bertingkah begitu aneh seperti ini. Seolah-olah dia baru saja melihat setan. Diam-diam juga dia bergerak untuk menjauhi Wang Lin. Namun ekspresi Wang Lin ini masih tetap tenang. Dia tidak menunjukkan kepanikan sama sekali dan tidak berkata sepatah kata pun. Namun setelah beberapa saat tiba-tiba ada sebuah suara terdengar di telinganya. Dan itu adalah suara si Tunan. Sialan, sepertinya bocah itu sedikit menarik. Hah, teknik peramalannya cukuplah bagus. Ketika dia melihat orang-orang normal, dia bisa melihat tanda-tanda dari masa depan mereka. Namun ketika dia melihatmu barusan, aku sengaja mengirimkan beberapa ingatan ketika aku memusnahkan sebuah sekte. Dan dia tidak bisa menahan kengeriannya hingga akhirnya dia pun menjauhimu. Dia bahkan tidak bisa bertahan 1 menit saja untuk melihat kengerian itu. Dan dia benar-benar ketakutan, ucap dari si Tunan. Saat ini, pria parubaya itu juga sudah dipenuhi rasa ketakutan yang begitu mengerikan. Bahkan dia sudah tidak berani untuk menatap ke arah Wang Lin. Adegan yang dia lihat saat dia mencoba meramal Wang Lim benar-benar membuatnya sangatlah terkejut dan ketakutan. Seolah-olah dia baru saja melihat neraka. Melihat ekspresi pria parubaya itu yang penuh dengan ketakutan, Liu Shan lalu mengkerutkan keningnya. Dia mencoba untuk berbicara lagi dengannya. Namun tiba-tiba ada sebuah teriakan yang terdengar. Tidak lama setelah itu, ada sebuah kepala jatuh di dekat api unggun. Saat Liu Shan melihat kepala itu, dia pun menyadari bahwa sepertinya kepala itu adalah salah satu kepala milik orang yang sedang berpatroli. Tunggu dulu, sepertinya ini adalah sebuah penyergapan, ucap dari Liu Shan. Sementara itu, Yang Shen lalu melihat dan meraih kepala itu. Dia lalu berkata, "Erguo, aku pasti akan membalaskan dendammu ini," ucap dari Yang Shen. Semua penjaga langsung merasa panik dan mereka semua langsung mengeluarkan senjata mereka. Ada niat membunuh yang sangat kuat dari mereka. "Hei, sialan siapa kalian? Sepertinya kalian benar-benar tidak tahu aturan di tempat ini." Ada sebuah suara yang tiba-tiba datang dari arah hutan. Dan ada beberapa orang yang menggunakan pakaian hitam muncul di sana. Lalu mereka menatap ke arah semua orang. "Serahkan barang-barang kalian atau kalian akan mati di sini," ucap dari salah satu dari mereka, dan sepertinya dia adalah pemimpin dari mereka. Namun saat ini wajah Liu Shan terlihat tampak tenang. "Hei, tunggu dulu. Sepertinya aku mengenal wajah orang itu. Bukankah dia adalah pemimpin pengirim barang yang bermarga Liu? Hah, sepertinya mereka akan mengirimkan sebuah ginseng yang sudah berusia 500 tahun kali ini." Ucap dari salah satu dari mereka. "Tunggu dulu, benarkah itu? Hei, lebih baik kalian segera menyerahkan barang itu. Dan kalian akan bisa tetap hidup. Bagaimanapun juga nyawa kalian lebih penting dari barang itu, bukan?" Ucap dari si pemimpin perampok itu. Sementara itu, Liu Shan lalu mengkerutkan keningnya. Mengapa mereka mengetahui bahwa mereka sedang membawa ginseng berusia 500 tahun? Dia lalu bergumam di dalam hatinya. Dan sepertinya memang ada pengkhianat di antara mereka. Lalu dia langsung menatap ke arah pria berwajah gelap sebelumnya. Dan dia berada tepat di belakang Wang Lin. Saat melihat Liu Shan yang mengira menatap ke arah Wang Lin pun langsung berkata, "Tunggu dulu senior, aku benar-benar bukanlah salah satu dari mereka."
Sementara itu, pria berwajah gelap di belakang Wang Lin tetap terdiam. Hei, sudah berisik. Apakah kamu salah satu pria bermarga Liu? Aku mungkin memang tidak akan bisa untuk mengalahkanmu dari rumor-rumor yang aku dengar. Namun sepertinya bos kami bisa mengalahkanmu. Dan sepertinya dia akan bertindak secara pribadi untuk bisa mengatasimu. Setelah itu, bos yang mereka bicarakan segeralah maju. Dan semua orang dari kelompok itu menjadi bersemangat. Dan sepertinya memang bosnya ini tidak akan terkalahkan. Segera berikan ginseng yang ada pada kalian. Atau aku akan membunuh kalian semua, ucap dari pemimpin itu. Lalu ada sebuah bola api yang sangat panas langsung menghantam salah satu dari mereka. Dan akhirnya orang yang terkena bola api itu pun langsung mati. Dan melihat adegan ini semua orang pun langsung tercengang. Beberapa dari mereka merasa sangat lemas hingga akhirnya mereka menjatuhkan senjata mereka ke tanah. Mata Yang Shen pun menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tunggu dulu, senjata macam apa itu? Suhu di sekitaran mereka pun langsung naik. Dan ada hawa panas yang bisa mereka rasakan di sekitaran mereka. Setelah senjata itu membakar salah satu tubuh dari mereka, sementara itu pria berwajah gelap ini segera berkata dengan penuh ketakutan. Sepertinya itu adalah teknik abadi, ucap dari si pria berwajah gelap ini. Mendengar itu salah satu dari mereka pun tertawa. Tentu saja, bos kami memang seseorang yang abadi, jawab dari orang itu. Hei, cepat, kalian harus menyerahkan ginseng itu, atau kalian semua akan mati di sini, ucap dari si pemimpin perampok itu. Semua orang lalu menatap ke arah Liu Shan, seolah-olah mata mereka menunjukkan rasa ketakutan dan memohon agar Liu Shan ini segera memberikan ginseng yang dia bawa. Liu Shan menunjukkan tatapan yang pahit sekarang. Dia harus segera mengambil keputusan. Dia akan memberikan ginseng itu atau berperang melawan mereka. Ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba ada bola api yang muncul di udara dan entah bola api ini muncul dari mana. Dan sepertinya orang yang menggunakan keterampilan bertarung seperti ini tidak mungkin lebih tinggi daripada level kondensasi Qi tahap ketiga. Dan dia segera mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk segera menyelidiki kekuatan orang itu. Dan dia juga menemukan ada seseorang yang bersembunyi di balik pohon besar, tepat di belakang kelompok perampok itu. Semakin Wang Lim mengamatinya, Wang Lim seolah-olah mengenal auranya. Sementara itu, Tuan Wang atau Sarjana Parubaya itu segera berteriak kepada Liu Shan. Tuan Liu Shan, segeralah serahkan saja ginseng itu. Lagi pula, jika keluarga utara mengetahui situasi kita saat ini, mereka pasti memakluminya. Mendengar itu, Tuan Liu agak ragu-ragu sejenak. Dan lalu dia segera mengeluarkan kotak kecil dan menaruhnya di tanah. Saat kotak itu tergeletak di tanah, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang membuat kotak itu terbang. Namun kotak itu terbang tidak menuju ke arah perampok, namun kepada Wang Lin. Melihat itu, Tuan Liu langsung berkata, "Sepertinya kamulah pengkhianat itu," ucap dari Tuan Liu kepada Wang Lin. Tidak hanya Tuan Liu saja, bahkan Yang Shen pun ikut geram. Dan ada kemarahan di wajahnya saat menatap ke arah Wang Lin. Namun dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Wang Lin ini saat dia mengambil kotak itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa seperti mereka. Sepertinya Wang Lin memang memiliki kekuatan atau kultivasi sendiri. Namun, di saat yang sama, Soking melesat menuju ke arah Wang Lin. Soking ini adalah salah satu anggota perampok itu. "Berani-beraninya kamu mengambil kotak itu," ucap darinya. Melihat ini Tuan Liu merasa kebingungan. Namun Tuan Liu tidak menghentikan sosok Soking ini. Dan Wang Lin melihat sosok Soking yang bergegas menuju ke arahnya. Dia hanya membuka kotak itu saja tanpa mempedulikan sosok Soking yang melesat ke arahnya. Memang di dalam kotak itu terlihat ada ginseng yang sudah layu di dalamnya. Dan ginseng ini terlihat sangat kecil. Tetapi ginseng ini memiliki akar yang tidak terhitung jumlahnya. Ada sebuah jimat kecil juga bersama ginseng itu. Dan sepertinya jimat kecil itu memiliki energi spiritual yang menjaga ginseng ini.
Saat ini Soking sudah melesat semakin dekat dengan Wang Lin. Dia pun tersenyum saat dia sudah bersiap untuk memenggal kepala Wang Lin. Namun tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat dan ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat menghentikan sosok Soking. Dan sosok Soking pun langsung terlempar ke arah samping dan membentur tanah. Lalu dia mencoba untuk bangkit lagi. Sontak kejadian ini membuat semua orang merasa terpana. Karena Soking ini tidak tahu kenapa dia bisa terlempar ke samping. Dan seolah-olah memang ada kekuatan yang tidak terlihat saat dia mencoba menyerang Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin hanya membuka kotak itu. Dia tidak sama sekali merusak jimatnya yang mengandung energi spiritual pada gingseng itu. Dia hanya melihat gingseng itu sebentar. Sepertinya Wang Lin ini hanya memastikan isi kotaknya saja. Dia pun langsung berkata, "Jika kamu bertemu dengan teman lamamu, apakah kamu masih akan tetap bersembunyi seperti itu? Dan sepertinya kamu tidak akan menyapanya?" Tanya dari Wang Lim. Otomatis semua orang pun tercengang. Sebenarnya Wang Lim ini berbicara kepada siapa? Namun sepertinya Wang Lim ini mencoba untuk berbicara dengan sosok yang bersembunyi di balik pohon besar itu. Dan sepertinya dia memang menyinggungnya. Setelah kata-kata Wang Lim ini terdengar, lalu ada seseorang pria yang muncul dari balik pohon besar itu. Dan memang ada kekuatan yang tidak terlihat di sekujur tubuhnya. Semua orang lalu melihat kepada sosok yang baru saja keluar dari dalam hutan itu. Dan sepertinya ada 3 bola api yang sebelumnya melayang yang entah dari mana mengelilingi sosok tubuh itu. Saat para perampok melihat pria yang keluar dari balik pohon itu, para perampok itu pun langsung berkata, "Kami memberikan hormat kami kepada bos," ucap dari mereka. Namun sepertinya sosok pria itu bahkan tidak melihat ke arah Soking yang sedang terluka parah atau memuntahkan seteguk darahnya. Dia lalu memandang ke arah Wang Lim. Dia berkata, "Orang yang aku kenal selama bertahun-tahun tidak pernah berubah. Lalu, siapakah kamu sebenarnya?" Tanya dari sosok itu. Mendengar itu Wang Lim pun hanya terdiam saja. Dia lalu mengeluarkan selembar kertas atau sebuah token kuning dari sakunya dan melemparkannya ke arah pria itu. Saat dia melihat kertas atau token kuning itu, dia langsung terdiam. Dia pun terkejut dengan panik. "Tunggu dulu, teman. Sepertinya kita salah paham. Aku hanya menginginkan gingseng itu saja, karena gingseng itu sangatlah penting bagiku," ucap dari pria itu. Wang Lim langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya lagi. Dan dia menyadari sepertinya ada sosok yang lainnya yang mengamati mereka dari atas udara. Dan dia langsung mengangkat sudut mulutnya. Dia langsung melemparkan gingseng itu ke arah pria itu. "Lupakan saja, sepertinya aku telah mengenal orang yang salah," ucap dari Wang Lin. Setelah mendapatkan gingseng itu, dia pun langsung berkata lagi kepada Wang Lin, "Terima kasih teman, kalau begitu aku akan segera pergi dari sini," ucap darinya. Namun ketika pemuda itu hendak pergi, tiba-tiba ada sosok yang turun dari atas langit. Dengan menggunakan pedang terbangnya, dia melesat ke arah sosok pria itu. Dia menggunakan pakaian putih. Kemunculannya ini memang membuat beberapa penjaga langsung meledak menjadi sebuah kabut darah. Seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat bisa membunuh mereka semua. Lalu kabut darah itu pun berkumpul dan membentuk sesuatu esensi darah yang sangat mengkilap di depan pria itu. Dan pria yang baru muncul ini segera menelan esensi darah tersebut. Dia pun berkata kepada Zhang Hu, "Zhang Hu, sepertinya kamu telah bertemu teman lama sekarang. Lalu kenapa kamu sepertinya takut untuk mengakuinya?" ucap dari pria itu. Dan ternyata sosok yang keluar dari balik pohon itu adalah Zhang Hu. Mendengar itu Zhang Hu pun langsung menjawab, "Guru, aku sungguh tidak mengenal orang itu." Ekspresi Wang Lim saat mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menyaksikan atau mengamati kekuatan dari sosok yang baru saja muncul ini. Dia langsung melepaskan kekuatan jiwanya dan menyadari bahwa sepertinya orang itu telah mencapai titik kondensasi tingkat 15 sama sepertinya. Dan pria itu pun langsung tersenyum kepada Wang Lim. "Teman, oh tidak, seseorang kultivator. Apakah Anda mengenal muridku ini?" tanya dari pria itu. "Tunggu dulu, bagaimana jika aku mengenalnya dan bagaimana jika aku tidak mengenalnya?" jawab dari Wang Lim.
Pria itu pun langsung tertegun sejenak dan kembali tersenyum. Sepertinya tidak akan ada bedanya. Mau kamu mengenalnya atau tidak? Ya, meskipun kamu berada di tingkat kondensasi tingkat 8. Namun, jika aku menelan esensi dari darahmu, mungkin itu akan sedikit meningkatkan kekuatanku juga. Pria itu menganggap bahwa kekuatan Wang Lim ini berada di tingkat kondensasi Qi tingkat 8. Karena sebelumnya memang Wang Lim ini diberikan metode untuk bisa menyembunyikan kekuatannya. Saat mendengar itu, wajah Zhang Hu pun menjadi lebih pucat. Dia berkeringat dingin dan dia pun segera menghalangi pria itu dan berkata, "Guru, tolonglah. Orang ini adalah teman masa kecilku dan aku memohon kepadamu untuk melepaskannya." "Aku memohon kepada guru," ucap dari Zhang Hu kepada pria itu. "Ah, sudahlah. Pergi saja kumpulkan esensi darah dari semua orang yang ada di sini. Aku tidak peduli dengan teman lamamu itu," ucap dari si pria ini, yang mungkin adalah guru baru dari Zhang Hu. Wang Lim langsung mengangkat alisnya sedikit. Dia segera mengaktifkan teknik penghisapannya, dan teknik itu segera menarik Zhang Hu. Namun, tiba-tiba ekspresi pria itu pun berubah, dan dia segera menembakkan sebuah cahaya biru ke arah Wang Lim. Cahaya biru itu berubah menjadi sebuah pedang yang melesat ke arah Wang Lim. Wang Lim segera menangkap pedang bercahaya biru itu dengan tangannya yang lain, sementara satu tangannya ini sedang memegang Zhang Hu. Pria itu pun segera mengeluarkan sarung pedang berwarna hitamnya, dan dia berhasil menarik kembali pedang bercahaya biru yang saat ini digenggam oleh Wang Lim. Dan pedang itu pun langsung menyatu kembali dengan sarungnya. Dia segera melepaskan cahaya-cahaya merah ke arah Wang Lim lagi. Cahaya-cahaya itu melesat menyerang Wang Lim. Wang Lim pun merasa aneh dengan kekuatan pedang bercahaya biru sebelumnya. Karena dia baru pertama kali merasakan gagal untuk merebut sebuah pedang dengan teknik seperti itu. Saat dia menyentuh pedang itu tiba-tiba menghilang atau melesat kembali ke arah sarungnya. Dia lalu mengeluarkan cambuk untuk menahan cahaya merah yang melesat ke arahnya lagi. Cambuk ini adalah cambuk yang didapatkan oleh Wang Lim saat dia berada di dalam gua sebelumnya. Lalu terjadilah pertempuran antara Wang Lim dengan pria itu. Tiba-tiba suara si Tunan pun langsung memenuhi pikiran Wang Lim. "Wang Lim, sepertinya ada sesuatu yang aneh dari pedang itu." Saat pedang itu memasuki sarungnya, terdengar suara berdengung seolah-olah pedang itu sudah menghisap energi yang sangat kuat dari sarungnya. Dan lalu pedang itu pun melesat lagi ke arah Wang Lim. Wang Lim pun segera mengitari pedang itu dengan cambuknya. Dan lalu melepaskannya kembali ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu kemudian menyeringai sedikit dan mengeluarkan setetes darah emasnya. Dan tetes darah emas itu berubah menjadi benang yang sangat tipis dan mengikat pedang itu yang telah dilemparkan oleh Wang Lim dengan cambuknya. Wang Lim pun langsung mengkerutkan keningnya. Melihat pedang itu berhasil dikendalikan kembali oleh pria itu. Dia segera menyerang Wang Lim kembali. Wang Lim segera menggunakan cambuk itu lagi untuk menangkis pedang itu. Namun sepertinya cambuk Wang Lim ini hancur dan tidak bisa menahan lagi pedang itu. Sementara itu, pria parubaya ini sudah menunjukkan niat membunuh yang sangat kuat terhadap Wang Lim. Pedang biru itu melaju ke arah Wang Lim. Segera dia lalu melambaikan tangannya dan sebuah batu giok pun muncul di depannya. Batu giok ini bercahaya berwarna biru dan langsung menangkis pedang yang melesat ke arahnya. Namun retakan pun mulai muncul saat batu giok itu menahan pedang yang melesat ke arahnya. Tiba-tiba batu giok itu pun hancur. Wang Lim segera melambaikan tangannya kembali dan membuat sebuah perisai penghalang yang mungkin lebih kuat daripada batu giok itu. Awalnya batu giok itu berwarna biru dan kini menjadi berwarna hijau. Batu giok itu seolah-olah menunjukkan tingkat kekuatan yang berbeda saat ini. Saat Wang Lim memberikan sebuah energi sihir kepada batu giok itu. Terlihat bahwa batu giok itu membentuk sebuah perisai yang lebih kuat dan juga lebih solid. Melihat itu, pria parubaya tersebut lalu berkata, "Kekuatan apa itu? Sepertinya dia mampu menahan serangan pedangku. Padahal dia hanyalah berada di tingkat 8 Qi kondensasi saja. Seharusnya dia tidak bisa untuk melakukan itu semua. Namun tetap saja,
Jika kamu hanya berada di level kondensasi Ki, kamu tidak akan bisa selamat dari teknik pedang terbang milikku ini. Lalu dia menarik kembali pedang itu ke dalam sarungnya. Sementara itu ada kilatan cahaya di mata Wang Lim. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang yang berada di tingkat kultivasi yang sama dengannya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi kalian yang suka akan alur cerita dari Renegade Immortal ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Silakan untuk kritik dan sarannya, dan ini hanyalah kisah dari novel atau gua hanya membacakan alur cerita novelnya saja, bukan berarti filmnya, karena filmnya sendiri belum dirilis ya kakak, dan mohon dimaklum. Jadi buat kalian yang suka silahkan ketik di kolom komentar, kita lanjut, ataupun memang ada beberapa kekurangan dari cara pembawaan gua, kalian bisa ketik masukan kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.